Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kuliah pekan ke-9 kita akan membahas teorema Bolzano-Weierstrass sampai ke deret. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Rabbi srohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Definisi 341, ini misalkan ada barisan bilangan real xn, kemudian ada barisan N1, N2, NK, ini adalah barisan yang monoton naik, merupakan barisan bilangan asli, ya. Jadi N1-nya kurang dari N2, N2-nya kurang dari N3, dan seterusnya. Nah, barisan X aksen, atau ini ada notasinya NK, di sini NK. Nah, ini X N1, X N2, X NK, dan seterusnya. Nah, X aksen dengan ini ya entry-entry-nya, ini disebut barisan bagian dari X. Contohnya misalkan kita punya XN-nya itu adalah 1/n. Nah, kita ambil misalnya subbarisannya atau barisan bagiannya itu adalah setengah, terus 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Nah, ini merupakan barisan bagian karena setengah ini merupakan X 2 ya. Terus ini 1/4 itu adalah X4, 1/8 ini adalah X8, ini adalah ini 16, harusnya ini X16, suku ke-16, dan seterusnya. Jadi ini adalah X2 pangkat K, ya. Kita lihat, jadi ini X2 atau setengah ini merupakan unsur dari ini. Jadi kalau kalau dijabarkan satu-satu, setengah ini merupakan unsur dari barisan 1/n, 1/4 juga merupakan unsur dari barisan 1/n. Jadi kalau kita lihat di sini X2K ini semua merupakan unsur dari barisan 1/n. Terus 2K-nya kalau kita perhatikan di sini kan 2K untuk setiap K bilangan asli ini dia nah ini merupakan 2K-nya merupakan barisan yang monoton naik tajam. Nah, ini ada contoh lain. Misalnya kita punya Y, ini adalah barisannya seperti ini ya. Setengah, 1, terus 1/8, 1/7, 1/5, 1/12, dan seterusnya. Nah, Y ini bukan merupakan barisan bagian dari X atau dari XN, karena kalau kita lihat di sini ini kan X2, ini X1, ini X8, terus ini X7. Jadi kalau kita lihat unsur-unsur yang diambil dari barisan utamanya, ini barisannya bolak-balik, bukan yang monoton naik. Jadi Y ini bukan barisan bagian dari X, atau Y ini bukan barisan bagian dari 1/n. Nah, teorema 2 menyatakan kalau kita punya barisan bilangan real konvergen ke X, maka
sembarang barisan bagian juga konvergen ke X. Buktinya, nah ini yang diketahuinya Xn konvergen ke X. Berarti ya, untuk setiap epsilon positif terdapat K bilangan asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari K, ini bentuk atau barisan ini memenuhi Xn min X kurang dari epsilon. Nah, karena X aksen atau Xn K ini adalah barisan bagian dari dari Xn, ya. Terus dengan N-K-nya ini adalah monoton naik tajam. Nah, jadi ketika kita ambil epsilon positif, nah akan ada K namanya bilangan asli, sehingga ini NK-nya ini akan lebih besar dari N, dan ini akan lebih besar dari K, sehingga bentuk XNK di sini ini akan memenuhi XNK-nya ini kurang dari X, sehingga ini ya, karena NK-nya lebih besar dari N, maka dia akan mengikuti si barisan utamanya, jadi kurang dari epsilon, ya. Kalau kita lihat, kita bisa bayangkan, misalnya kita punya Xn itu adalah super N. Ini super N ini dia konvergen ke 0. Nah, kita ambil barisan bagiannya ini, atau XNK ini adalah 1 per K faktorial. Jadi nanti kita akan punya 1 per 2, 1 per 6, 1 per 24, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, di sini ini juga dia konvergen ke 0. Kita lihat contohnya. Contoh ini di buku kita misalkan Xn itu adalah B pangkat N, dengan B-nya adalah bilangan real antara 0 dan 1. Nah, sebelumnya katanya, Xn-nya kalau kita tuliskan unsur-unsurnya itu adalah B kuadrat, B pangkat 3, B pangkat 4, dan seterusnya. Nah, barisan seperti ini untuk B-nya antara 0 dan 1 itu limitnya itu adalah 0. Nah, dari barisan ini kita buat barisan bagian itu X2N seperti ini. Jadi nanti barisannya itu adalah B kuadrat, B pangkat 4, B pangkat 6, B pangkat 8, ya, dan seterusnya, B pangkat 2N. Nah, kita lihat untuk lebih memperjelas, ini B2 itu ada di Xn, ya. Terus B4 juga ini ada di Xn. Jadi kalau secara keseluruhan kita lihat X2N ini adalah himpunan bagian dari Xn-nya, ya. Itu yang
yang menegaskan kalau X2N ini adalah barisan bagian dari XN. Nah, kita lihat limitnya. Jadi X2N ini, barisan bagian X2N ini sama dengan, ya kita limitkan limit dari B2N, atau kalau kita gunakan teorema 323 kalau tidak salah ya, yang kalau XN, limit XN itu sama dengan X, kemudian limit dari XN yang dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat. Nah, ini juga kita jawab dengan teorema ini. Nah, limitnya berarti limit dari Bn ini dikuadratkan. Limit Bn tadi sudah diketahui limitnya adalah 0, jadi 0 kuadrat ini sama dengan 0. Nah, dari contoh ini kita perhatikan bahwa ya kalau limit barisannya itu 0, maka limit barisan bagiannya juga 0. Itu ya, selanjutnya ini teorema 4. Misalkan kita punya barisan bilangan real, ini ada barisan bilangan real, maka ketiga pernyataan di bawah ini saling ekivalen. Nah, untuk yang pertama, ini katanya barisan dia tidak konvergen ke X. Berarti itu sesuai dengan definisi konvergen, negasi dari kondisi konvergen. Ya, kita tuliskan ya. Kan kalau kita punya XN konvergen ke X, berarti untuk setiap epsilon positif akan ada suatu bilangan asli, sehingga untuk barisan ke yang lebih besar dari bilangan asli yang kita pilih ini, barisan XN-nya itu akan memenuhi XN min X kurang dari epsilon. Nah, seperti ini. Jadi ketika ini yang I-nya dia tidak konvergen, maka negasi dari pernyataan konvergen itu ini ya. Jadi untuk setiap negasinya adalah terdapat epsilon. Ini kita tandai epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap K bilangan asli ini yang asalnya terdapat, jadi untuk setiap, yang ini asalnya untuk setiap, ini jadi terdapat N ke K, ini notasinya ini, sehingga ya dengan terdapat NK, terus dengan NK-nya ini lebih besar dari K, tetapi ini XNK ini dikurangi yang kita anggap limitnya tadi lebih besar dari epsilon 0. Nah, dengan kata lain, ini yang ketiga, ini kan terdapat epsilon 0 positif, sehingga ini kondisi ininya kita ganti dengan barisan bagian XN ya, sehingga XNK min X selalu besar dari epsilon 0 untuk setiap K elemen N. Ya, untuk dari 2 ke 3 ini kondisi ininya
Nah, ini diganti dengan barisan bagian. Jadi, tapi untuk yang terakhirnya ini ada kondisi yang sama. Nah, misalkan ini kriteria divergen, ada barisan bilangan real. Barisan bilangan real ini akan divergen jika memenuhi salah satu kondisi ini ya di bawah ini. Yang pertama, jika barisan tadi mempunyai barisan bagian, ada di sini misalkan ada 2 barisan bagian, tetapi limitnya tidak sama. Jadi limit masing-masing barisan bagian ini tidak sama. Atau yang kedua, barisannya tak terbatas. Kalau barisan tidak terbatas, dia kita sebut barisan yang divergen. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan ini xn itu adalah min 1 pangkat n. Ini kita lihat barisannya ini adalah ini ya, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Terus kita ambil barisan bagiannya. Barisan bagian yang pertama itu adalah min 1 pangkat 2n. Ya. Ini untuk membedakan ini tidak pakai n ya, pakai k, tapi k-nya itu adalah bilangan asli. Nah, ini adalah ini barisan 1, 1, 1, barisan konstan. Dan barisan ini konvergen di 1. Ya, konvergen ke 1. Terus kita ambil barisan bagian yang lain, yaitu min 1 pangkat 2k min 1. Nah, ini barisannya seperti ini. Ini untuk setiap k-nya bilangan asli. Nah, ini barisannya seperti ini terus, min 1, min 1, min 1. Dan ini barisannya konvergen ke min 1. Nah, kita lihat di sini x aksen konvergen ke 1. Terus x double aksen ini konvergen ke min 1. Tapi ini limitnya tidak sama. Karena ada 2 barisan bagian, tetapi masing-masing barisan bagian tadi limitnya tidak sama, maka ya dari pernyataan ini barisan utamanya itu divergen. Kemudian contoh lainnya, misalkan kita punya yn-nya ini adalah n. Ini adalah bilangan asli ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau tidak salah, bilangan asli ini udah dibuktikan dia bukan merupakan himpunan yang terbatas, dan dia ini ya, jadi menuju ke tahingga. Nah, karena dia menuju tahingga, berarti di sini yn-nya ini divergen. Teorema 7, barisan bagian yang monoton. Di sini dikatakan kalau kita punya barisan bilangan real, maka terdapat barisan bagian yang monoton. Kalau buktinya itu kita gunakan algoritma ya, untuk mempermudah sih ini ya, barisan monoton itu bisa barisan yang monoton naik atau monoton turun. Jadi algoritmanya setiap barisan kita bandingkan. Misalnya kita punya kondisi seperti ini. Nah, ketika x3-nya lebih besar, nah kita ini kita cari x ke berapa. Misalnya x ke k, nk ini ya ini n1, sehingga xn1 ini lebih kecil dari x2 dan seterusnya. Jadi kita punya barisan yang monoton turun. Atau bisa jadi kita punya barisan yang monoton naik. Ini misalnya
kita ambil ke XM1, nanti kita bandingkan dengan barisan selanjutnya, terus sehingga ya menuju ke hingga barisannya naik terus menerus. Untuk bukti ini kita lihat contoh misalnya mungkin ya. Jadi buktinya sebenarnya ini dengan algoritma membandingkan ya. Jadi setiap suku barisan kita bandingkan satu persatu. Misalnya seperti ini. Kalau tadi untuk lebih detailnya kayak tadi di kasus 1. Jadi ketika misalnya di sini X3 lebih besar, ya X3 kita abaikan. Terus kita bandingkan dengan X4. Kalau X4 tetap lebih besar dari X2, X4-nya ya kita abaikan sampai kita ketemu ke X ke N1 di sini, sehingga XN1 ini lebih kecil daripada X2. Begitu juga dengan kasus 2, itu kondisinya sama. Nah, ini kita lihat di contoh. Misalnya kita punya XN-nya itu adalah ini 1 min 1 pangkat N plus 1 N. Nah, kalau kita lihat barisannya, itu barisannya seperti ini. 2 plus 1, kemudian 1/2, terus 2 plus 1/3, 1/4, 2 plus 1/5, 1/6, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini secara garis besarnya ini bisa kita buat dua barisan yang monoton turun seperti ini. Jadi kita bisa ambil X aksennya itu adalah X2N, sehingga kita peroleh ini dan seterusnya. Jadi kalau kita pakai algoritma di bukti tadi, jadi ini misalnya kita akan membuat barisan monoton turun. Kita mulai dengan X1. X1-nya itu sama dengan 3. Nah, kalau kita mengambil langsung X1-nya, ya ini barisannya dimulai dengan X2 ya. Nih X2 sama dengan setengah. Terus kalau kita ambil X3, ini jadi seperti ini ya. Nah, ini karena X3-nya lebih besar dari X2, sedangkan barisan yang mau kita buat itu monoton turun. Jadi ini kita abaikan. Terus kita ambil X4. X4 itu ini adalah 1/4. Ya, 1/4 ini lebih kecil dari X2 dan seterusnya. Jadi misalnya kalau kita ambil X5 ini adalah 2 plus 1/5 yang lebih besar, tapi dia tidak memenuhi yang kita inginkan. Jadi kita ambil X6 itu adalah 1/6. 1/6 ini lebih kecil dari 1/4 ya, dan seterusnya. Jadi kita bandingkan sampai akhirnya kita punya barisan ini. Nah, ini adalah barisan yang monoton. Selanjutnya teorema Bolzano-Weierstrass. Teorema Bolzano-Weierstrass yaitu menyatakan kalau kita punya barisan yang terbatas, maka kita akan punya barisan bagian yang konvergen. Nah, buktinya ini pakai teorema sebelumnya ya sebenarnya. Karena ya misalkan kita punya XN ini terbatas. Jadi seperti ini ada bilangan real, sehingga barisannya ya
ada di antara minus M sampai M. Nah, karena terbatas, terus dengan teorema sebelumnya, teorema 347, nah untuk setiap barisan itu bisa kita buat katanya barisan bagian, sehingga ya ini kita buat barisan bagian. Nah, terus kita gunakan teorema di subbab sebelumnya, teorema monoton terbatas, monoton dan terbatas. Nah, karena xn-nya terbatas, ini udah di asumsi dari teoremanya, xn terbatas. Kemudian maka di sini xnk juga ini akan terbatas ya. Terus dari ini xnk ini merupakan barisan bagian yang yang monoton tadi, xnk monoton. Maka dengan teorema ini monoton terbatas, xnk ini adalah barisan bagian yang konvergen. Nah, ini teorema 9, misalkan kita punya barisan yang terbatas, barisan bilangan real yang terbatas, kemudian X ini adalah bilangan real, sehingga semua barisan bagian dari xn tadi konvergen ke X. Maka barisan utamanya juga akan konvergen ke X. Jadi teoremanya ya buktinya ini diketahui xn-nya terbatas. Kemudian buktinya ini kita gunakan kontradiksinya ya. Jadi misalkan xn ini tidak konvergen ke X. Kemudian dari xn ini kita buat barisan bagian, jadi x aksen dengan xnk, sehingga barisan bagian ini juga dia tidak konvergen ke X. Nah, karena dia tidak konvergen ke X, berarti ada epsilon O, sehingga untuk setiap K dari barisannya ini terdapat N yang lebih besar dari K, K kecil ya, tetapi jarak X N K ini dikurangi X selalu lebih besar dari epsilon 0. Nah, ini kemudian dari X aksen ini kita misalkan ada X double aksen, ini merupakan barisan bagian dari X aksen. Nah, X double aksen juga ini merupakan barisan bagian dari X. Dan X double aksen ini dia konvergen ke X ya, berdasarkan teorema monoton dan terbatas. Jadi kita buat X double aksen ini merupakan barisan yang monoton. Terus karena sifat terbatas dari barisan utamanya, maka X double aksen itu monoton dan terbatas. Jadi berdasarkan teorema monoton terbatas, X double aksen ini bisa kita buat dia konvergen ke X ya. Nah,
karena X double aksen ini merupakan barisan bagian dari X, terus berdasarkan teoremanya, di sini hipotesisnya barisan bagian itu konvergen ke X. Jadi ini bertentangan dengan kondisi yang ini karena barisan bagiannya yang tidak konvergen ke X. Karena terjadi kontradiksi, jadi haruslah X-nya, ini barisan utamanya, nah ini haruslah konvergen ke X. Nah, kemudian ini ada definisi 10, misalkan kita punya barisan bilangan real yang terbatas. Dari barisan bilangan real yang terbatas tadi, kita bisa buat limit superior, yakni infimum dari himpunan V, sehingga V ini akan lebih kecil dari sejumlah finite xn. Nah, ini notasinya seperti ini. Kemudian limit inferior itu adalah suprimum dari himpunan W, dan W ini adalah bilangan yang lebih besar dari sejumlah finite xm. Ini notasinya seperti ini. Itu definisi limit superior dan limit inferior. Teorema 11, misalkan kita punya barisan terbatas, barisan bilangan real terbatas, maka keempat pernyataan di bawah ini saling ekuivalen. X bintang ini adalah limit suprimum dari xn, kemudian B ini ya, jadi untuk epsilon positif ada paling banyak sejumlah finite xn, sehingga xn-nya itu adalah ya, x bintang plus epsilon. Jadi kalau di teorema ini kalau digambarkan, misalkan kita punya x bintang di sini, terus ini sejauh epsilon, ini ada x bintang plus epsilon. Nah, xn yang lebih besar dari ini hanya ada sejumlah finite saja. Jadi misalnya ya x1, x2 atau yang lainnya ya, ada sejumlah finite, misalnya sejumlah n. Nah, kemudian di ini x bintang min epsilon, jadi xn yang lebih besar dari x bintang plus epsilon ini ada sebanyak tak hingga. Jadi hampir semuanya, misalnya di sini juga ada x ke k misalnya ya. Nah, ini jadi xn-nya mengumpul di sini. Kemudian yang C, jika UM-nya itu adalah suprimum, maka X bintangnya itu adalah infimum atau sama dengan limit UM-nya. Kemudian S itu adalah limit dari barisan bagian dari XN, maka X bintangnya ini adalah suprimum dari S. Teorema 12 itu menyatakan kalau kita punya barisan terbatas yang konvergen, jika dan hanya jika limit suprimum xn-nya sama dengan limit infimum xn. Kita kembali lagi ke definisi ini 10 mengenai limit superior dan limit inferior. Kita ambil contoh xn itu adalah super n. Kita tahu kalau barisan super n ini konvergen ke 0. Nah, berdasarkan limit superior, ini adalah infimum dari semua himpunan V yang memenuhi ini. Jadi semua himpunan V ya. Di sini kita ambil V-nya, misalnya V1 itu adalah setengah. Karena V-nya setengah, jadi akan ada X1 sehingga
di sini ya cuma ada satu anggota dari barisan sehingga memenuhi ini. Terus selanjutnya kita ambil V2 nya sepertiga sehingga ada X1 X2 sehingga V2 ini sepertiga itu akan kurang dari 1 dan V2 ini juga akan kurang dari setengah kan sepertiga ya, jadi ada finite ada 2. Terus kalau kita ambil lagi V3 misalnya seperempat, ini akan ada 3 unsur dari barisan X1, X2 dan X3 sehingga V3 ini seperempat itu akan kurang dari X1, X2, X3 dan seterusnya. Semua V yang memenuhi kondisi ini ada sejumlah finite dan V-nya kurang dari sejumlah finite unsur barisan itu kita kumpulkan. Ini misalkan untuk kasus ini seperti ini ya, jadi setengah, sepertiga, seperempat, jadi 1/2 n plus 1. Nah, ini kita cari infimumnya. Jadi infimum dari V itu adalah 0. Nah, atau 0 ini adalah lim sub dari Xn. Nah, selanjutnya untuk limit inferior kita ambil ya, misalnya W1 nya itu adalah min setengah ya, jadi kita lihat unsur barisan yang kurang dari W itu tidak ada. Gitu juga kalau misalnya kita ambil W nya itu adalah 0, maka ini yang lebih kecil dari unsur barisannya ya tidak ada juga. Terus himpunan W seperti ini kita kumpulkan jadi W. Kalau di sini ininya setengah atau nanti bisa ditambahkan sepertiga, ini bilangan lainnya ya, kemudian 0. Nah, ini dikumpulkan terus kita cari suprimumnya. Suprimum dari W itu adalah 0 dan ini disebut limit infimum dari Xn. Nah, kita lihat contoh lainnya. Kalau ini kan contohnya untuk barisan yang konvergen. Kita lihat untuk contoh barisan yang divergen jadinya seperti apa. Ya, kita ambil contoh lain seperti ini barisannya. Sebelum kita tentukan limit suprimum dan infimumnya, ini kita lihat ilustrasi barisannya seperti apa supaya kita bisa menentukan himpunan V dan himpunan W nya. Misalnya 2 nah seperti ini, jadi kita punya X1 di sini, terus X2 ini X3, terus ini X4 dan seterusnya seperti ini ya. Nah, jadi himpunan V-nya ini himpunan V-nya ini bisa lihat, kita ambil V1-nya misalnya 3/2, karena V1-nya 3/2 jadi terdapat X1 ya sama dengan 2 sehingga V1 sama dengan 3/2 itu kurang dari X1. Kemudian kita ambil V2-nya itu
itu adalah 4/3, sehingga ada X1 dan X3 ya, sehingga ini V harusnya V2 atau 4/3 ini akan kurang dari X1 dan X3. Selanjutnya kita ambil V3. V3 itu adalah 5/4. Nah, sehingga terdapat X1, X3 dan X5, sehingga V3 atau 5/4 ini akan kurang dari X1, akan kurang dari 2, akan kurang dari X3, X3 nya 3/2, dan X5, X5 nya 4/3 ya. Jadi ada sejumlah finit, di sini ada 3. Kemudian kita ambil lagi V4, itu adalah 6/5, sehingga terdapat X1, X3, X5 dan X7, sehingga V4 ini yakni 6/5 itu akan kurang dari X1, X3, X5 dan X7 ya. Jadi ada sejumlah finit dan seterusnya. Jadi himpunan V ini kita kumpulkan, kira-kira nanti kita akan punya himpunan V seperti ini: 3/2, 4/3, 4/5, 5/4 maksudnya, kemudian 6/5 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita cari infimumnya, infimum dari V itu adalah 1, dan 1 ini adalah ya, ini adalah limit suprimum dari Xn ya. Xn nya adalah ini. Selanjutnya kita cari himpunan W nya. Jadi misalkan kita ambil W1 nya itu adalah min setengah, jadi ada X2 yakni min 1, sehingga ini W1 ini atau min setengah itu lebih besar dari X2. Terus kita ambil W2 nya itu adalah min 1/3, jadi ada X2 dan X4, sehingga W2 atau min 1/3 ini akan lebih besar dari min 1, dan min 1/3 ini lebih besar dari min setengah. Selanjutnya kita ambil W3 nya min 1/4. Di sini ada X2, X4, X6, sehingga ini 1/4 ini akan lebih besar dari min 1 yaitu X2, min setengah yaitu X4, dan min 1/3 yaitu X6 ya, dan seterusnya. Nah, himpunan semua W ini kita kumpulkan, jadi kita akan punya, kalau di sini himpunannya berupa barisan ya, jadi min setengah, min 1/3, min 1/4. Nanti kalau dilanjutkan kita akan punya min min 1/5 dan seterusnya. Terus dari sini kita cari suprimumnya. Suprimum dari W ini adalah 0 ya, atau ini adalah limit infimum dari Xn. Ada yang harus dikoreksi. Tadi kan limit suprimum itu adalah himpunan. Himpunannya bisa berupa barisan seperti ini, atau kalau himpunan penuhnya ya
kalau semua apa kalau semua W yang memenuhi kondisi ini akan ada, kita akan punya himpunan W-nya itu adalah Ibu tuliskan di sini. Jadi himpunan W-nya itu bentuknya akan seperti ini. Min hingga sampai ke sampai ke 0. Nah, seperti ini. Jadi himpunan penuhnya seperti ini. Sedangkan himpunan penuh dari V itu adalah 1 sampai hingga. Ya, jadi infimumnya adalah 1. Oke. Nah, kita lihat untuk contoh ini limit suprimum dari xn itu adalah 1 dan limit infimum dari xn ini adalah 0 ya, karena limit suprimum tidak sama dengan limit infimum, ini 1 tidak sama dengan 0, jadi xn ini dipergen. Oke. Ya, sedikit perbaikan untuk contoh sebelumnya. Jadi himpunan V untuk contoh sebelumnya, semua V yang memenuhi itu adalah 0 sampai hingga ya. Jadi limit suprimumnya atau infimum dari V dari contoh sebelumnya itu adalah 0, dan himpunan W yang memenuhi contoh sebelumnya itu adalah min hingga sampai 0. Jadi suprimum W-nya ya 0. Nah, kemudian untuk contoh sebelumnya yang xn sama dengan 1/n, kita lihat limit suprimumnya dengan limit infimumnya itu sama, jadi barisannya konvergen. Materi untuk Bolzano-Weierstrass Ibu cukupkan sampai limit suprimum dan limit infimum. Kita sudahi dulu, nanti materi selanjutnya akan dibuat di video berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna tinabahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.